Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Leonita Hana, dan juga Istantia Yuli Insani, Halfa Fadila, Zulfa Tamliha, dan juga Arsifi Amanah akan menyampaikan jurnal yang telah kami baca mengenai linguistik forensik yang berjudul Bahasa dan Konstruksi dari Identitas Positif antara Narapidana Penjara Kenya yang akan disampaikan oleh Arsifi Amanah dan juga Zulfa Tamliha. Kemudian ada artikel berjudul Aktivitas Normal Berlaku sebagai Objek Studi dalam Linguistik Forensik, Proposisi dan Kesan Pertama yang akan disampaikan oleh saya, Leonita Hana. Kemudian ada artikel ketiga yang berjudul Keadilan Non-Permusuhan, Perubahan Peran Peserta Ruang Sidang di Pengadilan Hukum Adat yang akan disampaikan oleh Halfa Fadila, dan juga artikel terakhir yaitu Pernyataan yang Tulus dan Menipu dalam Proses Pidana Italia yang akan disampaikan oleh Istantia. Langsung saja, artikel pertama akan dijelaskan oleh saudari Arsifi. Perkenalkan, saya Arsifi Amanah dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai artikel 1 yang berjudul Bahasa dan Konstruksi dari Identitas Positif antara Narapidana di Penjara Kenya. 1. Pengantar. Pandangan bahwa identitas dikonstruksi melalui bahasa dipegang secara luas. Joseph berpendapat bahwa identitas individu dibangun secara sosial dan bahasa. Boguch juga menyatakan bahwa bahasa yang dipilih oleh lawan bicara tidak hanya menyampaikan konten pesan, tetapi juga informasi tentang lawan bicara. Ini adalah contoh penelitian tentang identitas yang berfokus pada pembangunan identitas dalam konteks non-hukum. Sejumlah penelitian juga telah menyelidiki konstruksi identitas dalam konteks hukum. Yang pertama yaitu EDES meneliti strategi yang digunakan oleh pertahanan pengacara dalam membangun identitas 4 anak laki-laki yang muncul sebagai saksi dalam Pinkenba Inquiry berpura-pura sebagai penjahat, dan bagaimana anak-anak itu sendiri menolak identitas yang dipaksakan. Kemudian ada Cotterill meneliti Simpson trial dan menunjukkan bahwa identitas Simpson dibangun secara negatif oleh pengacara penuntut sebagai seorang yang melakukan kekerasan pria yang membunuh istrinya, sementara pengacara melakukan upaya untuk meminimalkan dan menetralisir tuntutan negatif yang ditimbulkan oleh penuntutan. Makalah yang akan dijelaskan ini berupaya membuat 2 kontribusi dalam bidang studi ini dengan menganalisis sumber daya linguistik. Yang menjadi sampel adalah tahanan di penjara Kenya digunakan untuk membangun identitas mereka secara positif. 2. Yaitu sumber data bahasa yang sedang dianalisis. 1. Data diambil dari kumpulan 10.000 kata yang terdiri dari surat dari 33 narapidana dan mantan narapidana di penjara Kenya. Kemudian kedua, ada 33 surat ditulis masing-masing oleh 13 narapidana perempuan dan 20 narapidana pria ditujukan kepada pendeta Prancis. Dan ketiga, surat-surat tersebut mencakup periode Januari 2002 dan Desember 2009. 21 surat ditulis sebagai permintaan bantuan, 4 sebagai ungkapan terima kasih, sementara 8 sisanya menyatakan berterima kasih atas bantuan yang telah mereka terima. Surat-surat tersebut mengungkapkan sejumlah detail terkait tentang para tahanan, di antaranya alasan penahanan mereka, umur mereka, sifat kejahatan yang telah mereka lakukan, durasi pertahanan mereka, dan tingkat pendidikan para narapidana. Kejahatan yang disebutkan dalam surat-surat tersebut di antaranya kelalaian anak, pencurian, perdagangan narkoba, dan pembunuhan. Meskipun surat-surat itu ditulis di penjara Kenya, penulisnya berasal dari 4 negara berbeda, yaitu Kenya, Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Amerika Serikat. Dari sudut pandang analisis linguistik forensik, surat-surat itu panjangnya berkisar menjauhkan diri dari kejahatan melalui strategi perbaikan citra. Menurut Shui, ketika orang-orang melakukan kejahatan dan tertangkap, sebagian besar dari mereka akan melalui perbaikan citra. Surat-surat narapidana mengungkapkan bahwa narapidana yang mengakui kejahatannya memiliki 3 strategi. Yang pertama, menjauhi penolakan. Yang kedua, pengakuan kesalahan. Dan yang ketiga, deskripsi aspek positif
yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Daftar agama dan identitas positif. Analisis mendalam dari surat-surat itu mengungkapkan kosakata yang digunakan tahanan memiliki daftar agama yang kuat. Contoh-contoh berikut menggambarkan 3 aspek berbeda dari daftar ini. Yang pertama, keistimewaan, kolokasional, dan pilihan leksikal. Surat-surat para tahanan mengungkapkan pilihan item leksikal yang berindeks bagi orang Kristen. Contohnya, saya menyapa Anda dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya harap Anda baik-baik saja melalui belas kasihan Tuhan. Yang kedua, ekspresi rumus. Ilustrasi lebih lanjut dengan identitas keagamaan para tahanan ditemukan dalam penggunaan ekspresi rumus dalam surat mereka, yaitu, saya salut kepada Anda dalam nama Yesus Kristus. Saya senang menulis ini untuk Anda, surat, dan saya tahu bahwa Tuhan akan memberkati Anda. Yang ketiga, kutipan, parafrase, dan kreasi sendiri dari ayat-ayat Alkitab. Dalam contoh 1, narapidana mengutip Roma 8.1. Dia menulis, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada penghukum bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Namun, ayat yang sebenarnya berujar, jika Anda memiliki Kristus Yesus, Anda tidak akan dihukum. Kesimpulan, makalah ini telah menunjukkan bagaimana sekelompok tahanan di beberapa negara Kenya membangun identitas positif mereka melalui penggunaan sumber daya linguistik, yaitu eufemisme, pilihan gramatikal, penolakan, dan pengurangan rasa bersalah, deskripsi kehidupan masa lalu para narapidana, dan penggunaan daftar agama yang semuanya menjauhkan mereka dari kejahatan yang mereka lakukan. Pada akhirnya, para narapidana membangun identitas positif untuk diri mereka sendiri. Akan menjelaskan mengenai artikel berjudul Aktivitas Normal Berlaku sebagai Objek Studi dalam Linguistik Forensik, Proposisi dan Pesan Pertama. Analisis genre atau tipe aktivitas dalam linguistik forensik. Meskipun bidang penyelidikan dan penelitian yang relatif baru, linguistik forensik memiliki keterkaitan dengan membangun aspek-aspek tertentu dalam penggunaan bahasa di dalam konteks hukum. Jadi meskipun forensik ini masuk ke dalam ranah hukum, tapi dari segi bahasa kita juga masih memiliki keterkaitan. Seperti itu. Linguistik forensik masih mencurahkan sebagian besar studi untuk menggambarkan, memetakan, dan menganalisis bahasa dan memediasi kegiatan dan pengaturan dalam fenomena hukum. Selanjutnya, menganalisis aktivitas penetapan norma. Linguistik forensik dapat menganalisis secara spesifik jumlah jenis kegiatan yang dapat membantu pengaturan hukum tertentu. Menerapkan prinsip dengan aktivitas penetapan norma, menyediakan pengaturan tambahan, serta mencoba dan memahami apa yang terjadi dalam konteks hukum. Jadi kita dari segi bahasa mencoba memahami apa yang terjadi dari hukum itu yang dijelaskan dari segi bahasanya. Seperti kami sertakan contohnya, silahkan teman-teman simak. Kemudian saya akan menjelaskan dari contoh yang telah ada di PPT itu ya. Jadi, contoh pertama ini adalah standar yang merupakan urutan kas interaksi dalam penetapan norma kegiatan di Kongres Brasil. Dari sudut pandang struktural, data menunjukkan panjang yang biasanya ditandai dengan bicara yang tidak terputus. Kemudian memiliki ritual yang dimulai oleh ketua ke sesi menyerahkan lantai ke speaker yang kemudian tertulis. Contoh ini juga menunjukkan peran kegiatan yang menarik dari reporter yang menjadi pegangan peran wacana. Tujuan utama dari penulisan makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa tidak hanya aktivitas pemberlakuan norma di dalam konteks parlementer yang berkaitan atau sebagai objek studi maupun bidang linguistik forensik, tetapi juga untuk menganalisis dan mengungkapkan berbagai fitur dari berbagai jenis aktivitas dalam fenomena sosial atau yuridis dan dapat diterapkan pada penetapan norma aktivitas seperti itu. Saya akan menjelaskan artikel ketiga dengan judul Keadilan dan Permusuhan, Perubahan Peran Peserta Ruang Sidang di Pengadilan Hukuman Adat.
Miskomunikasi dapat terjadi antara profesional hukum dan pelanggar adat di pengadilan ketika kurangnya pemahaman atau kesadaran akan kerugian budaya atau bahasa. Kesulitan mungkin timbul ketika asumsi dibuat karena seseorang berbicara bahasa Inggris dan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Ketika perbedaan gaya bicara pragmatis dan komunikatif tidak dipahami, persidangan yang adil untuk pelaku adat dapat dikompromikan. Selanjutnya, peran yudisial. Salah satu masalah di pengadilan magistrasi arus utama, yakni tingginya jumlah kasus yang disidangkan per hari, sehingga tidak ada waktu untuk mengamati kesulitan bahasa dan budaya yang mungkin timbul. Namun, di dalam pengadilan Kohori, jumlah kasus yang rendah disidangkan dalam sehari memungkinkan bagi petugas pengadilan untuk mendengar semua peserta dan menangani beberapa masalah sosial yang mendasarinya. Selanjutnya, peran partisipan sesepuh. Tidak ada peran yang ditentukan untuk tetua adat atau anggota masyarakat di pengadilan arus utama. Namun, di pengadilan Kohori, partisipasi sesepuh di sidang pengadilan adalah salah satu prinsip utama proses pengadilan. Sejak pembentukan pengadilan penghukuman Kohori pada tahun 2002, banyak program kemitraan, pendidikan, dan dukungan yang inovatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Victoria dan komunitas pengadilan aborigin. Tujuan dari program ini adalah untuk menangani masalah-masalah mendasar, merehabilitasi para pelaku setelah sidang pengadilan, dan mengurangi pengulangan. Tujuan pengadilan Kohori adalah untuk hasil yang berfokus pada solusi untuk pelaku asli dan memberikan keadilan yang lebih besar kepada pelaku Kohori yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Evaluasi pengadilan Kohori telah menunjukkan bahwa pengadilan spesialis ini adalah opsi hukuman yang tepat secara budaya dan efektif untuk mengurangi residivisme pada pelanggar adat. Model pengadilan Kohori adalah metode penyelesaian perselisihan yang efektif yang dirancang untuk mencapai hasil yang langgeng bagi komunitas yang lebih luas. Model pengadilan hukuman alternatif dan inovatif ini dapat diterapkan di masa depan ke pengadilan spesialis lainnya. Baik praktik non-permusuhan dan permusuhan memiliki tempat mereka dalam sistem peradilan pidana. Perubahan yang nyata hanya akan datang untuk penduduk asli Australia ketika ada kesadaran masyarakat dan penerimaan perbedaan dan saling menghormati antar budaya. Artikel 4. Pernyataan yang sebenarnya dan pernyataan yang menipu dalam proses pidana Italia. 1. Mendeteksi penipuan. Mengidentifikasi pernyataan menipu dalam kesaksian dapat mendukung pekerjaan investigasi, terutama ketika jenis bukti lain langka atau tidak ada. Kesulitan dalam mengenali pernyataan menipu memunculkan pendekatan untuk menemukan pernyataan menipu. Mereka bisa sangat berbeda dari satu sama lain, tetapi semuanya biasanya melibatkan dua langkah. 1. Mengidentifikasi beberapa petunjuk kebohongan dalam tindakan komunikatif. 2. Memverifikasi apakah pernyataan yang dianggap salah benar-benar salah. Stilometrik. Metode stilometrik yang biasanya menganalisis gaya linguistik dalam teks teknik statistik telah terbukti efektif dalam beberapa tugas forensik. Fitur gaya telah muncul sebagai penanda yang berguna untuk mengevaluasi kebenaran dari pembicara atau penulis. Penyelidikan linguistik dan jumlah kata atau LIWC. Sumber leksikal yang paling terkenal untuk mendeteksi penipuan adalah Linguistic Enquiry and Word Count atau LIWC, dibuat oleh Pennebaker, Perancis, dan Bot pada tahun 2001. Hal ini diterapkan untuk evaluasi bahasa menipu. Misalnya, Newman et al. Pada tahun 2003 mencapai akurasi keseluruhan 60% dalam klarifikasi teks yang menipu dan yang jujur. Metode yang digunakan. 1. Fitur. Setiap ucapan yang digambarkan sebagai vektor-vektor. Fitur-fiturnya berasal dari set pelatihan yang dibuat oleh 10 dari 18 sidang. Bagian dari audiensi ini memberikan 623 ucapan yang berlabel benar atau salah. Sekitar 72% ucapan dalam korpus kami. 2. Informasi dasar. Sebelum mengevaluasi hasil analisis,
perlu untuk menghitung informasi dasar dengan cara merujuk. Ini dicapai melalui simulasi menggunakan teknik Monte-Carlo. Hasil 1. Pertunjukan modal. Hasil dari pengklasifikasian pada set tes yang disediakan ditunjukkan pada tabel. Sementara SVM4 berkinerja jelas lebih baik daripada pengelompokan acak. Dengan presisi luar biasa mendeteksi penipuan, naive Bayes nyaris tidak melampaui garis dasar 60%. 2. Bahasa yang menipu. Secara keseluruhan, kinerja model SVM jauh di atas tingkat peluang. Tentang ucapan salah yang merupakan target yang harus kita deteksi, ketepatannya lebih dari 90%. Sebagai gantinya, penarikan harus ditingkatkan menjadi sedikit lebih rendah dari 50%. Kesimpulan, data penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi pernyataan sebagai benar atau salah dengan menunjukkan jelas di atas tingkat peluang. Namun, ucapan panjang lebih sulit untuk diklasifikasikan karena kekompleksannya. Menurut data penelitian, tampaknya ekspresi yang umum dapat berguna dalam identifikasi menipu atau tidak. Oleh karena itu, untuk menggali bahasa yang menipu, perlu melakukan analisis yang lebih halus. Cara lain mungkin bisa dilakukan dengan analisis menggunakan alat linguistik untuk evaluasi leksikal teks. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.